Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hukum perceraian dalam ajaran Islam. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian perceraian atau talak. Talak menurut bahasa ialah berpisah, dan menurut istilah fikih, perceraian dikenal dengan istilah talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah ialah bercerai. Dalam komplikasi hukum Islam atau KHI pada pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dasar hukum perceraian. Pertama, perceraian menjadi wajib jika terjadi konflik antara pasangan suami istri yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dan menyebabkan keburukan untuk masa kedepannya. Menjadi sunnah jika seorang suami melakukan talak dalam kondisi sang istri kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan ketika sang istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Menjadi mubah jika talak dilakukan dalam keadaan kondisi sang suami memiliki istri yang buruk perangannya atau kasar tingkah lakunya. Menjadi makruh bila pasangan melakukan talak tanpa alasan yang kuat dan ketika hubungan suami istri baik-baik saja. Asal hukum talak menjadi makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, Abahudul halali indallahi tulaqom, rawahu Abu Daud, yang artinya perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Dan talak bisa menjadi haram apabila seorang istri yang diceraikan dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci. Dan dalam keadaan tersebut telah disetubuhi oleh sang suami dan pada masa suci. Pada Al-Quran ada pun Quran surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi, wa iyatafarraqa yuhyillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu sami'an hakima, yang artinya, dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas dan Maha bijaksana. Adapun surat At-Talaq di dalam Al-Quran yang berisi tentang hukum-hukum mengenai talak, masa iddah, dan kewajiban masing-masing suami istri dalam masa-masa talak dan iddah tersebut, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan keadilan dapat dilaksanakan. Macam-macam talak. Talak dipandang dari boleh tidaknya suami merujuk, yaitu ada dua, talak roj'i dan ba'in. Talak roj'i ialah talak 1 dan 2 yang memungkinkan suami untuk melakukan rujuk tanpa adanya ijab qabul atau nikah dan terjadi dalam masa iddah. Yang kedua yaitu ba'in, yaitu talak 3. Haram bagi suami untuk meminta rujuk kembali. Namun jika sang istri sudah menikah dengan orang lain dan sudah bercerai, bisa suami mengajukan rujuk kembali dengan rukun dan syarat yang dipenuhi. Kedua, dipandang dari keadaan sang istri ada 3, yaitu talak sani, bid'i, dan talak lasani wala bid'i. Talak sani ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya pada waktu suci. Jadi saat hamil nanti akan jelas kehamilannya. Sedangkan talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada sang istri yang pernah dicampurinya, namun keadaan istri sudah haid kembali. Ketiga yaitu talak lasani wala bid'i, talak yang dijatuhkan suami dengan keadaan istri belum pernah dicampuri dan sudah haid ataupun berhenti haid menopause. Yang ketiga dipandang dari segi penyampaiannya ada 2, talak mu'alaq dan talak ghairu mu'alaq. Talak mu'alaq ialah talak yang berkaitan dengan syarat tertentu seperti, jika kamu tidak sholat, saya akan menceraikanmu. Sedangkan talak ghairu mu'alaq ialah talak yang tidak ada syarat tertentu. Berikutnya ialah rukun dan syarat talak. Rukun talak ada 4, yaitu adanya suami, adanya istri, adanya ucapan atau sihot, dan qasdu, sengaja. Sedangkan syaratnya yaitu suami
harus balik, berakal, dan tidak terpaksa, dan mempunyai ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan istri tidak dalam masa iddah dan mempunyai ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan ucapan atau sifat ialah ucapan yang disampaikan harus jelas, dan qasdu talak dilakukan dengan sengaja, tanpa paksaan apapun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.